Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menyaksikan pertandingan Barcelona kemarin dan sangat luar biasa penampilan dari penjaga gawang Mallorca. Nah, ya, dan sebahagia kita menantikan El Clasico, final yang tersaji di Copa del Rey. Ya, nanti weekend akan ada El Clasico. Seperti apa nih persiapan kedua tim, ya? Apa yang harus dilakukan oleh Barcelona tanpa Lewandowski, tanpa Alejandro Balde, mengingat juga Real Madrid, ya semalam itu ada pemain yang tidak bisa bermain di Copa del Rey juga karena cedera, yaitu ada Camavinga dan David Alaba. Walaupun kalau dia main nggak ada ngaruhnya juga, ya maksudnya kayak dia nggak sepedri, dia nggak sebellingham, dia nggak sepenting Asensio gitu ya. Alaba udah menurun gitu. Camavinga ya lebih banyak terkesan selain golin waktu beberapa match lalu ya biasa aja penampilannya. Nah, jadi gue kalau disuruh pilih, ya dia kan ada dua juga nih Madrid yang cedera gitu. Kalau Barca ada dua cedera, ya mendingan gak cedera. Gue kan lebih bagus secara value, Lewandowski dan Balde lebih bagus daripada si Camavinga dan Alaba gitu. Nah, oke, ini gue yakin bakal seru banget. Bahkan gue bisa gitu ya. Gue kalau buat menganalisa bisa, cuma kalau untuk memprediksikan itu agak rumit. Kenapa? Karena kalau lu nonton gue waktu di tackle bebas atau di Euro, di Super Soccer, gue udah sering prediksi bener. Bahkan siapa aja pemain yang dimasukin di babak kedua terus cetak gol itu bener. Karena segitu gue pelajarinya pertandingan-pertandingan ya, pertandingan match demi match sebelumnya gitu, track recordnya udah gue lihat banget gitu, dan bisa gue analisa jadiin prediksi. Sekarang walaupun bisa gitu ngelihat pertandingan sebelum-sebelumnya tetap agak rumit. Kenapa? Karena kompleks ya. Tapi sebelumnya gue lanjut review atau memprediksikan Barcelona yang akan berhadapan dengan Real Madrid di final Copa del Rey. Ada baiknya kalian absen-absen dulu dari seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, ya semoga semua dalam keadaan sehat. Yang lagi di luar negeri, yang lagi kerja, semoga diberikan kesehatan dan makin sukses. Yang temannya masih punya utang, semoga dibayar sama temannya. Kemarin ada yang nitip doa apa tuh ya, ada yang lagi mau usaha dapat pacar apa biar diterima, ya amin lah pokoknya ya. Amin. Ya, sama aku mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman yang lagi nonton video ini, selain Karbol Mania, dia udah pada subscribe. Jadi setiap ada uploadan terbaru ada notifikasi. Buat kalian yang nonton tapi belum subscribe, boleh di-subscribe dulu ya. Afif Safi, pakar bola, biar kita jadi Karbol Mania, biar kita sharing, biar kita jadi teman, lebih enak lagi diskusinya, lebih seru lagi. Komentar-komentar, argumen-argumen yang beredar di YouTube gua, YouTube Afif Safi dengan Karbol Mania ini. Oke? Barcelona final Copa del Rey. Kita tahu bahwa Barcelona raihan trofi Copa del Rey itu paling banyak, ya. Itu paling banyak. Karena ya emang sering masuk final gitu. Terus nggak kalah sama klub-klub Segunda, Liga 3, Liga 2 dari La Liga. Seperti itu. Nah, tapi kalau secara track record pertemuan Barcelona dengan Real Madrid di Copa del Rey, itu Madrid masih unggul deh. Masih unggul. Sekiranya tuh unggul 1 game gitu, kayak Madrid menang 4, Barcelona menang 3 gitu. Ya, jadi kayak intinya 1 lah perbandingannya. Madrid menang 5, Barcelona menang 4 dalam pertemuan, sisanya seri. Itu. Dan terakhir gue nonton Madrid Barca di final Copa del Rey kan itu yang Gareth Bale berarti ya. Atau sebelumnya ada ya yang 2 leg deh. 2 leg ya, ada Ronaldo sama Gareth Bale gitu. Jadi ini sangat susah diprediksikan. Kenapa? Oke, kita bahas perjalanan kedua tim masing-masing di Copa del Rey. Barcelona banyak nih, ketemunya berat-berat juga. Terakhir di semifinal ketemu Atletico Madrid, akhirnya menang 4-2. Lolos ke final. Barcelona lolos ke final mengalahkan Atletico Madrid. Sementara Real Madrid itu mengalahkan Real Sociedad. Ya, Real Sociedad sebenarnya agak susah juga tuh. Real Sociedad ngelawan banget saat itu. Jadi kedua tim sebenarnya mulus perjalanannya ya. Bedanya adalah kan gini,
Copa del Rey itu biasanya buat peringkat 1, 2, 3, 4 La Liga ya. Jadi bertarung di situ. Kayak gitu. Nah, siapa tim yang bakal ketemu peringkat 3-nya nih gitu. Kayak misalkan siapa yang ketemu Atletico-nya? Ya berarti kan kalau nggak Madrid ya Barcelona. Nah, Barcelona yang ketemu Atletico-nya, berarti yang sedikit punya peluang kalah ya Barcelona. Karena kan peringkat kekuatan secara peta kekuatan 1, 2, 3, 3-nya Atletico Madrid, 1 Barcelona, 2 Madrid, 3 Atletico. Kayak gitu. Nah, masuk di final. Sekarang gini, kita mulai ke match nih. Gue yakin bola sebenarnya di Madrid, ya. Kalau Madrid mau main pragmatis, kalau Madrid rela membuang idealisme menyerang karena dia memiliki pemain-pemain yang cepat di depan, dengan dia bermain pragmatis, nunggu di belakang, bertahan defense, potensi menangnya ada. Kenapa? Potensi Real Madrid menang ada. Belajar dari 2 match sebelumnya. Ya. 2 match sebelumnya La Liga, Super Cup Spanyol. 4-0 dibantai habis-habisan di La Liga. Kenapa? Open play, mau nyerang, mau golin banyak, ngerasa punya striker kencang. Emang cuma udah otot ketemu otak, itu udah otot ketemu otak. Lanjut 5-2. Barcelona 10 pemain loh. Di babak kedua nggak bisa golin lagi habis free kick dari Rodrigo. Kenapa? Open play. Emang golin duluan emang, cuma kan mati lu, masih mau nyerang, masih mau sok-sok idealis nyerang gitu. Ini gue punya Mbappe nih, gue serang aja, bantai Barcelona. Lu yang ngebantai, mati. Itu. Ini bukan gue ngerosting Madrid, gue kasih faktanya dulu aja. Nah, sekarang kita ke Barcelona. Sebutin komen di YouTube gue, tim mana yang menang lawan Barcelona di musim sekarang yang main open play? Sebut. Siapa? Sebut. Atletico Madrid defense, nyerang dikit mati. Siapa? Bilbao. Ya, Bilbao bisa defense tapi lawan Barcelona open play mati. Bayern Munchen mati 4-1. Sebut siapa yang open play. Madrid main mati 4-0, 5-2. Siapa yang open play lawan Barcelona? Nggak ada. Tapi siapa yang ngalahin Barcelona sekarang musim ini? Siapa? Leganes, Las Palmas, Sociedad. Gimana cara main dia itu ngalahin Barcelona? Hah? Oke, Dortmund kemarin main open play, Barcelonanya error. Sebut selain Dortmund, siapa yang main open play? Siapa yang main open play? Dortmund ngejar ketinggalan aja, dan Barcelona lagi ada rotasi jelek di situ. Mainnya kayak Las Palmas, Leganes, Sociedad, Atletico Madrid. Gimana cara mainnya? Defense, pragmatis, bertahan. Visinya adalah jangan sampai kebobolan. Kita golin adalah bonus. Jangan sampai kebobolan. Kalau kita nggak kebobolan, kita nggak kalah. Itu cara lawan Barcelona. Barcelona kayak gimana? Barcelona kan pegang bola sekuat mungkin. Kalau kita yang megang bola, kita nggak bakal kebobolan. Nah, kita golin ke lawan. Kalau kita golin, gol kita lebih banyak, kita yang menang. Itu akan kayak gitu tuh. Tapi gue ngerasa ya, harusnya Madrid mempelajari match-match sebelumnya. Harusnya Madrid mempelajari Barcelona. Lu udah bisa mempelajari diri sendiri, lu pelajari lawan. Ya. Lu open play 4-0, lu open play 5-2, lu lihat siapa yang ngalahin Barcelona, cara mainnya kayak gimana. Bahkan striker yang bisa hat-trick di Barcelona bukan striker top tier, bukan striker world class. Guresi, Palvidis, Iglesias, Borja. Yang mana kalau misalkan itu terjadi, cara main itu terjadi, striker tersebut bermain ketika apa? Ketika tim ya yang menjadi timnya bermain bertahan. Apa yang terjadi kalau itu Mbappe? Apa yang terjadi kalau itu Vini? Apa yang terjadi kalau itu Rodrigo? Nah, yang bikin penasaran, tapi feeling gede gua mengatakan, feeling besar gua mengatakan Madrid mau bertahan, Madrid mau defense. Ya. Dia defense untuk mempelajari dan menerapkan tim mana yang udah bisa mengalahkan Barcelona. Dia defense. Ya, dipelajari. Menyerangnya dia pelajarin
Bagaimana tim-tim yang bisa menang lawan Barcelona? Bagaimana striker-striker yang hat-trick yang bukan world class ketika melawan Barcelona? Tuh, kalau Madrid kayak gitu, 60% Madrid menang. 60% Madrid menang. Cuma kalau Madrid mau ball position, kalau Madrid mau nyerang, gue nggak yakin sih ball position ya. Kalau Madrid mau main nyerang, kalau udah ada 2 gol duluan di babak pertama, kayak babak pertama mungkin 2-0 Madrid menang, itu di babak kedua tuh bisa lebih gede lagi. Bisa jadi Madrid bantai Barcelona dengan cara main Barcelona yang sekarang. Ya, kecuali ada gol cepat Madrid ya 2-0. Terus defense babak kedua, defense full nih, belakang semua kayak Mallorca tuh sampai belakang kiper bertahan. Ntar counter attack gol lagi, Madrid bisa menang banyak. Kalau udah save gol di babak pertama. Itu. Bolanya sebenarnya di Madrid. Barcelona ya segitu. Maksud gue bukan segitu lagi turun, enggak. Segitu. Kalau lu mau open play, ya lu sadar diri lu aja gitu. Kalau open play mati lu sama Barcelona. Hah? Sekarang kita ke Barcelona nih. Madrid aja udah seru tuh. Offside trap menurut gua bukan usang, tapi itu bisa diterapkan untuk opsi ke layar 2 atau 3 lah, bukan opsi utama. High defensive line udah rentan. Kenapa? Karena musuh sudah mempelajari. Bukti striker siapapun bisa hat-trick asal bisa nendang bola sama positioning, sama kuat balance-nya. Nah gimana nih? Yang gue bingung sebenarnya Barcelona nih. Kalau emang di Barcelona blunder sedikit, dihukum sama Madrid dengan gol itu. Gue nggak tahu karena Barcelona agak jarang ya untuk main defense. Karena kalau Barcelona defense, counter attack bisa. Cuma kalau Barcelona, bagaimana dia kuat ball position sampai jadi end produknya adalah gol. Karena semua lini maju, defensifnya tinggi nih, line-nya nih tinggi, sehingga dekat dengan gelandang dekat dengan striker dekat dengan gawang. Jadi kayak begitu. Cuma kan kalau lawan lari dari tengah lapangan, selesai tuh. Bisa selesai tuh. Jadi Barcelona segitu. Kalau Madrid main defense, 60% Madrid menang. Ya. Tapi kalau Barcelona nggak ada blunder, nggak ada ke blunder, ke pressing, bola lepas, Barcelona bisa menang. Itu. Tapi kalau Madrid defense, Barcelona nggak blunder, Barcelona 60%. Gitu ya. Jadi defense Madrid harus berketergantungan juga sama pressing dia nanti, presisinya gimana, transisinya gimana, dan blundernya Barcelona. Rumit nih emang nih. Ya. Belum lagi back Barcelona belakangnya Balde cedera. Kita ke susunan line up deh sekarang. Ya. Kemarin banyak yang bilang Hector Ford jago, lebih punya akselerasi, lebih adaptif gitu secara untuk tim yang atraktif football. Nyerangnya bagus. Iya bener. Cuma baru 1 match. Gerard Martin ragu, manusia ragu nih dia nih, nyerang ragu, bertahan ragu nih. Tapi duel won-nya itu banyak sebenarnya dia. Tapi sekalinya lewat gol memang. Dari situ tuh titik poinnya tuh. Nah, siapa yang dipasang? Gua ngelihat lawannya. Kalau Madrid pasang Vazquez dalam bek kanan, masukin Hector Ford, biar entah Rapinya atau Ansu Fati duluan yang dipasang, itu lebih leluasa gitu. Dia bisa ke tengah, dia bisa free roll lah istilahnya. Tapi kalau di situ Valverde, Madrid berarti ada sedikit indikasi ingin menyerang, ingin menekan Gerard Martin di situ. Itulah situasional juga. Di kanan kemarin Eric Garcia tampil memukau, cuma gue sih udah Konde lah. Konde udah jaga stamina karena nggak main ya lawan Mallorca kemarin Konde. Pivotnya nih, gue bingung nih, pivotnya siapa?
Dia nggak ada Kamavinga, nggak ngaruh. Kamavinga nggak sengaruh, bukan pemain yang impactful gitu buat tim, buat unit, buat dirinya pribadi juga. Paling golin kemarin sih emang dapat 3 poin. Udah selebihnya nggak ngaruh. Di tengah nih, kalau emang mau golin duluan sih ya, De Jong. Di tengah De Jong. Ya kanan udah pasti si siapa namanya? Lamine Yamal ya, yang perlu dilatih lagi finishingnya. Lamine Yamal tampaknya akan berhadapan dengan Franz Garcia karena Mendy diragukan tampil. Pun kemarin pas main Mendy agak kurang ya lawan Barcelona, lewat mulu sama Yamal, ninggalin posisi. Ya gampang dieksploitasi lah oleh Yamal. Nah Yamalnya ini nih yang harus latih lagi finishing, perbanyak variasinya. Bukan placing sama trivela nyangsang ke kebun orang, enggak. Ketika ada momen lu berhadapan dengan kiper dan ada momen lu harus cetak gol, ya Yamal tuh harus ada otomatis yang udah berjalan di dirinya dia untuk cetak gol. Passingnya udah bagus lah, Yamal lah udah bisa. Rapinya kita lihat mentalnya. Nah Robert Lewandowski nggak ada. Gue nggak apa-apa sebenarnya Ferran Torres dan si siapa Olmo ya, karena gue ngerasa semakin rumit pertandingan, orang kayak Olmo, orang kayak Pedri yang otaknya tuh jalan banget, pinter banget, dia bakal terlihat ya. Dan Ferran Torres rumusnya adalah ketika bola gampang dia susah mencetak gol, ketika bola susah dia gampang mencetak gol. Gue nggak tahu nih apa namanya ya, role-nya apa, secara sport science bisa dideteksi dengan apa nih, macam seperti itu polanya nih, nggak ada. Jadi gue nggak apa-apa Ferran Torres, tapi gue masih kepikiran tiba-tiba antar Ansu main terus cetak gol. Udah, gue line up gue itu aja ya. De Jong main langsung sama Pedri, di belakang ini Goku Barsi. Kalau udah menang mungkin mau defense dikit, Araujo boleh masuk, kanan tetap Konde, kiri Hector Ford, kiper tuh si Szczesny dan Stegen katanya masuk line up tuh, Stegen tuh. Nah di depan ada ya udahlah, udah pasti Olmo, kanan Yamal, kiri Rapinya, karena nggak ada Lewandowski, Ferran Torres ini yang bisa dilihat lagi. Ansu Fati bisa main karena gue ngeliat Ansu Fati untuk ukuran orang yang cedera itu udah bagus banget, udah oke banget untuk bisa gabung dengan tim, dan mudah-mudahan ada kodam-kodam yang nolongin Ansu Fati lah ya. Itu aja teman-teman, silakan diprediksikan. Gue belum bisa prediksi plek-ketiplek mutlak ya. Cuma kalau Madrid mau pragmatis, mau ngebuang idealisme, mau mengkat pikiran tentang gue punya striker tajam-tajam, kenapa gue nggak bantai Barcelona? Enggak, itu justru lu kebantai. Kalau lu mau main pragmatis dengan cara kayak tim-tim yang udah ngalahin Barcelona, diadopsi cara mainnya. Karena Madrid lebih parah juga kalau ultra defense. Dan kalau mau nyerang, ya lihat aja ya gimana si Dortmund nyerang, si Benfica nyerang ya, striker Celta Vigo nyerang kayak gimana, itu gampang. Kalau Madrid kayak gitu, Madrid diunggulkan menurut gua. Itu tinggal berharap Barcelona blunder. Tapi kalau Madrid nyerang, udah Barcelona. Itu gua baru sampai situ, belum dapat wangsit lagi, oke? Silakan di komen. Jangan lupa nonton Dance TV setiap Senin ya, ada gua sebagai host, dan jangan lupa juga nonton La Masia IDN dan Bandidos di YouTube gua, playlist terbaru ya. Silakan disikat aja argumennya, nggak apa-apa disikat, pikirannya disikat ya, asal jangan head ke personal menurut gua. Oke? Vamos.